Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Bu Ika di tema 1 subtematika pembelajaran yang ketiga. Kita langsung saja ya ke materinya. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Anak-anak, jadi ikan ini sekali bertelur, yaitu menghasilkan ribuan telur. Kemudian, telur itu akan menetas menjadi larva. Larva akan tumbuh menjadi ikan kecil. Nah, ikan kecil itu tumbuh menjadi ikan dewasa. Begitu seterusnya. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Tentunya ada yang sama, ada yang tidak, anak-anak. Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya kepada teman, kepada guru, atau kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan sekolah. Nah, di sini Bu Ika memberikan beberapa contoh, beberapa macam dari ikan. Yang pertama ada ikan kakap merah. Ikan kakap merah ini hidup secara bergerombol dan bertempat tinggal di perairan asin. Ikan kakap merah termasuk hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Biasanya memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang punggung yang hidupnya ada di dasar laut. Ikan ini memiliki sisik warna kemerahan sehingga disebut dengan ikan kakap merah. Contoh ikan berikutnya yaitu ikan lele. Nah, pasti anak-anak sudah pernah melihat ikan lele, bahkan mungkin ada yang suka makan dengan ikan lele. Ikan lele ini hidup di perairan air tawar, misalnya seperti sungai, yang airnya tidak terlalu deras. Kemudian danau, waduk, rawa-rawa, dan genangan air lainnya. Ikan lele ini memiliki kumis, memiliki kulit yang berlendir, memiliki patil yang tajam, dan memiliki sirip dan juga memiliki kepala yang keras.
Jadi anak-anak kalau ingin merawat ikan lele ini, anak-anak harus berhati-hati dengan patil yang dimiliki oleh ikan lele ini. Kemudian ada ikan mas. Nah, ikan mas ini bernapas dengan insang. Sisiknya yang berwarna merah keemasan. Gerakannya ini sangat gesit. Badannya gendut dan dapat dipelihara di akuarium sebagai ikan hias di rumah. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan di dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Nah, anak-anak, mari kita coba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, tadi 1 bulannya ini menghasilkan 120 ekor. Maka jika 2 bulan bisa menghasilkan berapa? Berarti yaitu 120 ditambah 120. Dalam perkalian kita bisa menulisnya 2 dikali 120. Nah, untuk membuat perkalian bersusun, maka kita akan tukar letaknya menjadi 120 dikali 2. Sekarang kita akan buat susun ke bawah. 120 dikali 2. Pertama yang kita kalikan adalah 0 dikali 2, yaitu 0. Kemudian kita kalikan 2 dikali 2, hasilnya 4. Lalu yang kita kalikan adalah 1 dikali 2, hasilnya 2. Maka perkalian dari 120 dikali 2 atau 2 dikali 120 hasilnya adalah 240. Jadi, banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan dalam waktu 2 bulan adalah 240 ekor. Itu tadi ya anak-anak pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak memahami apa yang sudah Bu Ika sampaikan. Apabila ada salah kata, Bu Ika mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.